Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang seseorang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kerasukan setan legion. Luar biasa. Setelah apa yang terjadi itu diceritakan kepada tuan-tuan yang punya babi yang digembalakan itu, yang dipelihara itu. Nah, kemudian mereka semua menjadi ketakutan, apalagi melihat orang yang kerasukan itu sudah sehat dan sudah berpakaian, sudah waras dan sudah berpakaian lagi, dan dilihat tidak mengganggu atau berbahaya bagi orang-orang lain. Lalu orang-orang dari Gerasa itu memohon supaya Tuhan Yesus Kristus meninggalkan Gerasa karena mereka takut melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di situ dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus mau berangkat atau berlayar kembali, orang yang sudah sembuh itu lalu berlutut di kaki Yesus dan memohon supaya diizinkan untuk ikut Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak usah ikut aku kemanapun aku pergi, tetapi pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukan, ceritakan apa yang sudah Tuhan Allah buat bagimu dan bagaimana Allah mengasihi engkau. Wah, perintah ini, mandat ini betul-betul mandat yang luar biasa. Kegembiraan yang dialaminya tiada terkira, hingga ia langsung pergi pulang untuk menceritakan, memberitakan tentang kasih Allah kepada semua orang. Bahkan perintahnya, pulanglah pada saudaramu, ke kampung halamanmu, dilakukan melampaui daripada perintah itu. Orang yang sudah waras ini pergi ke Dekapolis. Kata Deka itu 10, Polis itu kota. Jadi dia pergi ke 10 kota menceritakan apa yang sudah Allah buat baginya dalam hidupnya. Bagaimana ia telah dilepaskan, dibebaskan dari legion, dari setan-setan yang merasukinya. Bagaimana ia telah dibebaskan dari melukai diri sendiri. Bagaimana ia telah dibebaskan tidak ada kepedulian kepada orang lain. Bagaimana ia kemudian bisa melihat orang-orang lain itu begitu mengasihinya dan memperhatikannya. Wah, luar biasa. Ia menceritakan semua hal yang sudah dia alami dan bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepadanya. Nah, ini menjadi penting untuk kita semuanya. Bukankah kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menerima kasih-Nya yang begitu besar? Kalau tidak, bagaimana kita akan lepas dari kebinasaan? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan berhidup yang kekal. Wah, luar biasa. Kita juga telah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena iman kita pada Yesus Kristus Tuhan, kita telah dilepaskan, dibebaskan dari kebinasan. Kita telah dibebaskan dari hukuman karena dosa. Hukuman atas dosa-dosa kita adalah kebinasan, maut dan kematian. Tapi oleh karena kasih Allah dan oleh karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dibebaskan dari kebinasan. Dan kepada kita telah diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Oh, luar biasa. Nah, ingatlah dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri di dalam Kristus. Dan mengapa Allah memilih kita sebagaimana dinyatakan oleh Petrus itu? Supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yang telah melepaskan kita dari kebinasaan dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita telah mengalami kasih Allah yang begitu rupa dan luar biasa, bagaimana mungkin kita tidak bertutur cerita kebahagiaan kita, kesukacitaan kita di dalam Yesus? Mestinya kita ceritakan, kita beritakan kepada setiap orang, terutama kepada orang-orang di rumah kita, kepada sanak kadang famili kita, kepada keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kakak adik kita, dan semua kepada kerabat kita. Mestinya berita sukacita, perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita ini kita ceritakan kepada semua anggota keluarga kita, supaya mereka juga dilepaskan dari kebinasaan dan boleh hidup yang kekal, supaya mereka semua tidak turut dihukum, melainkan dianugerahi hidup yang kekal, supaya mereka juga
tidak hidup dalam kegelapan, tetapi telah dibawa ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah pesannya. Pulanglah ke rumahmu kepada saudara-saudaramu, beritahukanlah, ceritakanlah segala sesuatu yang sudah Allah buat dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati, jangan pernah berhenti bersaksi.